Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filatul Khairillah dari Prodi Pendidikan IPS semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Sebelum kita membahas terlebih dahulu tentang permasalahannya, maka dari itu kita membahas apa sih investasi? Jadi, investasi adalah upaya menanam modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang, dengan cara membeli suatu barang atau jasa yang dapat memberikan suatu nilai dari waktu ke waktu. Contoh dari investasi ini dapat dianalogikan sebagai, misalkan, seorang anak memberitahukan kepada sang ayah bahwa ia ingin menjadi seorang pengacara sukses. Maka dari itu, ayah menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi dengan bidang yang disukainya, sampai sang anak tersebut menjadi pengacara sukses. Jadi tujuannya yakni menjadi pengacara sukses, dan investasi yang dilakukan yakni sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan investasi. Permasalahan investasi secara umum yakni yang pertama, keterbatasan modal. Hal ini dikarenakan seringkali bahwa dana yang dibutuhkan untuk investasi cukup besar. Namun, kenyataannya terdapat pilihan investasi yang terjangkau. Salah satunya adalah reksadana, di mana reksadana ini kita bisa menginvestasikan paling minim Rp10.000. Permasalahan yang kedua yakni minimnya pengetahuan. Yang ketiga, administrasi merepotkan. Jadi, pada zaman dahulu untuk mengurus investasi, administrasi ini tergolong rumit. Namun, kalau pada zaman sekarang, pilihan investasi itu sudah tergolong sangat mudah. Ya, salah satunya adalah reksadana. Selanjutnya, permasalahan investasi yang ada di Indonesia. Beberapa permasalahannya mencangkup permasalahan secara umum tadi, namun terdapat permasalahan secara khusus, yakni yang pertama, kepastian hukum, di mana dalam praktik di lapangan, proses peradilan hukum di Indonesia cenderung lebih lama daripada negara lain. Yang kedua, hambatan infrastruktur, di mana ketika ketidakadaan kesiapan dalam infrastruktur dapat menimbulkan permasalahan di investasi, yakni dapat memunculkan biaya ekonomi yang sangat tinggi bagi investor dalam berinvestasi. Yang ketiga, hambatan tata kelola pemerintah. Hambatan ini juga tidak kalah penting. Maka dari itu sebaiknya melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dengan menciptakan aturan-aturan dan mengembangkan perangkat-perangkat hukum pendukung yang menunjang upaya pemberantasan korupsi, terutama di jajaran birokrasi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yakni Huzaimatul Fitriyah. Saya Huzaimatul Fitriyah akan menjelaskan mengenai perkembangan investasi di Indonesia. Adapun sejarah perkembangan investasi di Indonesia dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1965, pada masa Orde Baru dan masa Orde Reformasi. Pada masa awal kemerdekaan atau masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965, arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada. Hal tersebut dikarenakan semua perusahaan telah dinasionalisasi untuk kepentingan nasional. Momentum awal mengalirnya investasi ke Indonesia dimulai pada masa Orde Baru, yakni pada tahun 1967 sampai 1997. Masa ini ditandai dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk menanamkan investasinya. Terutama investasi asing adalah perusahaan Philips dari Belanda.
Merek dagang lampu Philips pada masa itu sangat terkenal di Indonesia, sehingga mereka memiliki alasan yang kuat untuk masuk ke Indonesia. Lalu, modal asing yang kedua masuk ke Indonesia adalah PT Freeport Indonesia. Investasi yang ditanamkan dalam perusahaan ini adalah di bidang pertambangan. Pada masa Orde Baru ini, arus investasi menjadi meningkat. Pada masa Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai 2004, arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Ini terbukti jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Tahun 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif investasi asing. Kemudian pada tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga tahun 2003. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, aliran investasi yang masuk ke Indonesia sangat minim, sedangkan negara lain masih menikmati aliran investasi asing yang positif kendati terimbas krisis. Selanjutnya yakni pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini, tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintahan. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.